Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini Al-Hadithul Khamis wa Thalathun, hadis 35, Tafsirul Falaq, tafsir kata-kata Al-Falaq. Ruwiya, diriwayatkan, nah ini tambahkan sendiri aja ya, karena hadisnya dhaif. An Ibni Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Falaq adalah sijnun, satu hui atau penjara, fi jahannam, di dalam neraka jahannam, yuhbasu fihi, yang ditahan padanya, al-jabbarun, para diktator, wal mutakabbirun, dan para orang-orang yang sombong. Wa inna jahannam, dan sesungguhnya neraka jahannam, la tata'awadu billah, sungguh berlindung kepada Allah, minhu, dari al-falaq itu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Marduyah di dalam tafsirnya dan didhaifkan oleh Al-Albani. Jadi hadis ini derajatnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan dalil untuk menafsirkan kata-kata al-falaq yang kita temukan di dalam Al-Quran pada surah Al-Falaq. Allah mengatakan, Qul a'udhu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada pemelihara al-falaq. Nah, ada yang mengartikan falaq itu adalah tadi ya, satu bui dalam neraka jahanam. Jadi kita berlindung kepada Allah yang menciptakan bui dalam neraka jahanam tadi, sesuai tafsiran hadis tadi. Tapi karena hadisnya dhaif, tidak usah kita pakai tafsiran yang masyhur saja ya. Al-falaq itu maksudnya adalah waktu subuh. Dari mana taunya bahwasanya al-falaq itu adalah waktu subuh? Dari ayat yang lain. Allah mengatakan pada surah Al-An'am ayat 96, Faliqul isbah. Allah itu membelah waktu subuh. Artinya kegelapan malam seolah-olah dibelah dengan sinar yang muncul pada waktu subuh tersebut. Waja'ilul laili sakana, atau waja'alul laila sakana, dua qiraah. Dan Allah lah yang menjadikan malam itu ketenangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu hadis ini boleh kita sebutkan ketika menafsirkan surah Al-Falaq, tapi hendaklah dengan mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Tidak boleh kita menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara pasti sebagai sabda Nabi, sementara hadis tersebut dhaif, dan kita diam tidak menjelaskan bahwa hadis itu dhaif. Itu nanti orang akan salah paham, dikira itu betul-betul sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang namanya hadis dhaif adalah hadis yang kita tidak bisa memastikan sabda Nabi atau tidak. Ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak. Ya. Nah, maka untuk tahu apakah ini betul-betul sabda Nabi atau bukan, ya kita menunggu sampai berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kita bisa tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah al-falaq sijnun fi jahannam, ini hadis yang sahih dari beliau ataukah tidak? Ini ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini dibicarakan tentang orang-orang yang diktator dan orang-orang yang sombong, bahwa mereka dimasukkan dalam falak. Tapi hadisnya dhaif. Nah, kita temukan hadis yang sahih tentang orang-orang yang sombong. Amsal adzar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuhsyarul mutakabbirun, akan dikumpulkan orang-orang yang sombong, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, amsal adzarri, semisal semut-semut hitam yang sangat kecil, fi suwarir rijal, dalam rupa-rupa manusia, yaghsyahumudz dhullu min kulli makan, mereka terliputi kerendahan dari segala penjuru, fayusaquna ila sijnin fi jahannam, lalu mereka digiring kepada satu penjara dalam neraka jahanam." Nah, ini hadisnya sahih. Penjara apa? Yusamma bulas, penjara bulas. Jadi bukan penjara falak ya, tapi penjara bulas. Ta'luhum narul anyar, yang mereka diliputi oleh apinya para api. Yusqawna min usarati ahli nar, mereka diberi minum dari nanah-nanah penghuni neraka yang disebut tinatil khabal. Ini kata Imam Tirmidzi yang meriwayatkannya, hadisnya hadis hasan. Nah, maka untuk menjelaskan tentang al-mutakabbirun, orang-orang sombong, kita tidak usah pakai hadis al-falaq karena hadisnya dhaif. Kita pakai saja hadis bulas, yaitu penjara bulas yang ada di dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Apa sih makna kata bulas itu? Ya. Mari kita lihat apa penjelasan di dalam Qutul Muqtadhi. Nah, ternyata tidak disebutkan ya oleh
Imam Tirmidzi dalam Qutul Muqtadi. Yang zahir bagi saya, ya bulas ini dari kata-kata ablasa yublisu, ya, seperti iblis juga, itu artinya adalah putus asa. Maka orang yang dimasukkan di situ tampaknya dia saking dahsyatnya siksaan di situ, dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min syarri dzalik. Ya, kita cari lagi apa makna bulas, atau di sini diharakati bulus di dalam kitab Jami'us Shaghir. Kita cari harakatnya yang benar apa, apakah bulas ataukah bulus, dan apa maknanya apa makna yang benar dari kata-kata ini, insyaallah kita cari di waktu yang lain. Kemudian faedah berikutnya, sijnun artinya penjara, itu sebenarnya kata-kata sijin itu arti asalnya adalah adzik, kesempitan. Maka penjara itu disebut sijin itu karena tempatnya selalu sempit. Maka semestinya penjara-penjara yang diberikan untuk para koruptor yang mereka mempunyai duit yang banyak sehingga bisa menyuap kepada orang yang menjaga penjaranya dan sebagainya. Mestinya penjaranya tidak mewah seperti yang biasa kita dengar, ya. Katanya mereka bisa bernikmat-nikmat dalam penjara mereka. Ada AC-nya, ada TV-nya dan sebagainya. Itu bukan penjara. Semestinya begitu, itu disebutnya bukan penjara. Kalau penjara ya harus dik, harus sempit sesuai dengan namanya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata-kata sijin itu juga mengandung makna sempit juga. Inna kitabal fujjari lafi sijin. Nah, sijin ini tempat yang paling rendah dan paling sempit. Rendah dan sempit mengandung dua makna ini, ya. Bawah dan sempit. Na'udzubillahi min. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam
kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.